Sapa Malam Gembala. Hari ini Rabu 5 Agustus 2020. Kita masuk dalam episode yang ke-93 dengan menyanyikan Kidung Jemaat 93, Tumbuhlah Tunas Baru. Sebuah gambaran metaforik bahwa di Israel yang seolah-olah tanpa harapan sebagai bangsa pilihan Tuhan, ternyata pohon yang seperti ditebang begitu, nah dari sisa pohon yang tertebang itu tumbuh tunas yang baru. Sebuah gambaran akan adanya harapan yang disampaikan oleh Nabi. Harapan itu ada pada seorang anak atau seorang tokoh yang dijanji kedatangannya. Sekali lagi, sahabat GKI Gunung Indah, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita mengetahui secara jelas gambaran kedatangan Sang Juru Selamat itu. Bukan hanya bagi orang Israel, tetapi juga untuk seluruh bangsa. Dan dengan sukacita mari bersama-sama kita persiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya kami memahami firman Tuhan dan boleh memperlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersama-sama boleh mempersiapkan Keluaran pasal 5 ayat 22 sampai dengan 24. Kita membaca Keluaran pasal 5 ayat 22 sampai dengan 24. Ini bagian terakhir dari perikop Musa menghadap Fir'aun, bangsa Israel makin ditindas. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Perhatikan, mengapakah engkau memperlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dari sisi Musa, sehingga temanya adalah mempertanyakan Tuhan. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi saya ya, sangat masuk akal bila ada orang yang merasa sudah hidup benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, yang difirmankan Tuhan, namun kemudian ternyata hidupnya tidak seperti yang diharapkan, apalagi yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan pada saat itu bagi saya sangat wajar bila kemudian orang itu merasa kecewa. Merasa kecewa dan kemudian mempertanyakan Tuhan. Saya tegaskan apa? Kalimat mempertanyakan Tuhan, bukan menyalahkan Tuhan. Ya, itu hal yang berbeda. Mempertanyakan dengan menyalahkan itu berbeda. Nah, mungkin ada yang menganggap bahwa Musa itu menyalahkan. Tetapi saya menganggap Musa itu mempertanyakan di dalam kesedihannya, di dalam kepahitannya. Ternyata yang dia lakukan tidak sama dengan yang dijanjikan Tuhan. Sangat masuk akal bagi saya. Lalu masa-masa lalu saya tampak lebih menyalahkan Musa, tetapi pada masa sekarang saya bisa memahami
apa yang dirasakan oleh Musa. Musa kemudian bertanya kepada Tuhan karena ia memang tidak tahu apa yang direncanakan Tuhan, apa yang dipikirkan Tuhan. Musa sebagai manusia tidak tahu. Yang jelas pada saat itu ketika kita membaca, Musa membutuhkan pembelaan Tuhan. Karena setelah kemudian Musa menetapkan diri belajar taat kepada Tuhan, dia ngomong kepada Fir'aun, tetapi dia juga bisa meyakinkan tua-tua bersama dengan Harun, tetapi ternyata bukan hidup yang lebih baik yang bangsa ini alami, tetapi malah kehidupan yang lebih menderita. Dan jangan dipotong di sini ya. Perhatikan kemarin, dia disalahpahami. Kamu nggak bisa dihukum Tuhan, Musa, gara-gara kamu bikin perkara menghadap Fir'aun. Nyatanya hidup kami seperti ini. Jadi Musa membutuhkan pembelaan. Dari yang mengutusnya tentunya, dari Tuhan. Jadi kita pun tidak bisa menyalahkan para mandor yang semula merasa dia yakin bahwa apa yang dikerjakan Musa baik, tapi ternyata sebaliknya. Makanya para mandor juga bisa kita pahami. Dan kalau Musa kemudian mempertanyakan pada yang mengutusnya, itu masuk akal. Itu sesuatu yang lumrah. Nah, saudara, bila pada suatu masa ataupun saat-saat ini saudara mengalami hal yang sama, saudara sudah taat kepada Tuhan, hidup bersandar kepada Tuhan, tetapi ternyata keadaan tidak sebagaimana yang dinyatakan Tuhan, saudara boleh bertanya kepada Tuhan, karena saudara tidak tahu apa sih yang direncanakan Tuhan. Tanya itu boleh. Dan saya yakin ketika saudara bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab saudara. Percayalah, jawaban Tuhan itu akan membuat saudara kagum pada waktunya tiba. Karena itu bersabarlah. Yakinkan itu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan dalam kami belajar memahami firman-Mu. Sebuah percakapan yang indah. Dalam kekalutan kelemahan hatinya, Musa bertanya kepada Engkau, kenapa keadaan tidak sebagaimana yang Engkau nyatakan. Dan kami bersyukur Engkau menerima itu. Dan kami percaya melalui proses yang dialami Musa bersama dengan orang-orang Israel, Musa melihat betapa mengagumkan karya Tuhan. Biarlah kami juga melakukan hal yang seperti itu ya Tuhan. Percaya bersandar penuh apapun kenyataan hidup yang kami alami, karena Tuhan akan menjawab dan menyatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau kuatkan sahabat-sahabat di dalam pergumulan mereka saat ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 93. Kita nyanyikan bait yang keempat. Kami memuji Dikau di kerajaan-Mu. Sahabat Tiga Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seolah mengaminkan dan meyakinkan apa yang saudara dengar tadi.
Maka Kidung Jemaat 93 mengajak kita mengatakan amin atas karunia, amin yakin atas pertolongan Tuhan. Karena pada waktunya dengan syukur saudara akan memuji Tuhan. Tuhan yang mendengarkan saudara, yang menolong saudara, memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sampai berjumpa kembali di esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.